Tembok Konstantinopel adalah rangkaian tembok pertahanan yang mengelilingi kota Konstantinopel. Saat ini namanya adalah kota Istanbul yang ada di Turki. Semenjak kota tersebut didirikan oleh Kekaisaran Romawi Timur, tembok ini merupakan salah satu sistem pertahanan yang paling kompleks di dunia. Tembok ini didirikan pada awal abad ke-4 sampai dengan abad ke-5 yang kemudian diperbaiki terus-menerus oleh Kaisar-Kaisar Romawi. Antara lain adalah Septimius Severus, Konstantinus I, Konstantinus II, Theodosius II, Heraclius, Theophilos, Manuel I Komnenos. Jadi tembok ini sangat kuat karena kuatnya tembok ini tidak dapat ditembus sampai sekitar 1000 tahun. Padahal sering diserang oleh bangsa Avar, bangsa Arab, bangsa Rusia maupun Bulgaria. Tembok ini akhirnya tidak mampu menahan serangan bangsa Turki pada tanggal 29 Mei 1453 setelah dilakukan 6 minggu pengepungan, di mana kemudian tembok ini dipertahankan selama Kesultanan Utsmaniyah. Tetapi sebagian diruntuhkan pada abad ke-19 karena batas kota semakin meluas. Meskipun kurang terawat, beberapa bagian tembok masih berdiri hingga kini. Restorasi berskala besar telah dilancarkan semenjak tahun 1980-an, sehingga pengunjung dapat melihat kenampakan aslinya. Konstantinopel adalah kota yang dibangun Kaisar Romawi Timur atau Bizantium yang bernama Konstantin pada tahun 330. Kota ini sangat strategis, letaknya di antara batas Eropa dan Asia, baik di darat maupun salah satu lajur sutra maupun di laut, antara Laut Tengah dan Laut Hitam. Ia juga dianggap sebagai titik terbaik sebagai pusat kebudayaan dunia, setidaknya pada kondisi geopolitik pada saat itu. Tak mengherankan bila Konstantinopel selalu menjadi rebutan bangsa-bangsa di dunia, baik oleh orang Eropa, Rusia, Afrika, Persia, Arab, Muslim, bahkan Kesultanan Turki. Kekhalifahan Islam sendiri dalam rentang 800 tahun sudah mencoba merebutnya tapi selalu gagal. Dimulai dari Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 44 Hijriah, Sulaiman bin Abdul Malik 98 Hijriah, Harun ar-Rasyid 190 Hijriah, hingga masa Kesultanan Turki Utsmani sejak Sultan Bayazid I 796 Hijriah hingga Sultan Murad II 1451 Masehi. Buku ini tetapi kemudian sejarah mencatat bahwa Konstantinopel bisa direbut dikalahkan oleh Sultan Mehmed II atau Sultan Mahmud II, putra dari Sultan Murad II yang membebaskan Konstantinopel dari tangan Konstantin XI Paleologus. Tembok Konstantinopel ini berdiri setinggi sekitar 10 sampai 12 meter yang dikelilingi parit sedalam 7 meter. Sultan Mehmed II membawa 400 unit kapal perang, meriam-meriam penghancur dan peralatan berat canggih lainnya dengan jumlah pasukan 150.000 personil. Tepat pada Jumat 6 April 1453, Sultan Mehmed II bersama gurunya Syekh A'ad Samsuddin keturunan Abu Bakar Siddiq beserta kedua tangan kanannya Halil Pasha dan Zaganos Pasha menyerbu benteng kota Konstantinopel. Diiringi hujan panah, tentara Islam Turki maju dalam 3 lapis pasukan, irregular di lapis pertama, Anatolian Army di lapis kedua, dan terakhir pasukan khusus Yanisari. Hampir 2 bulan pasukan Sultan menggempur pertahanan Konstantinopel hingga Selasa 20 Jumadil Ula atau 29 Mei 1453 Masehi. Hari kemenangan itu tiba. Melalui pintu Edirne, pasukan Sultan memasuki kota dan mengibarkan bendera Daulah Utsmaniyah di puncak kota sebagai tanda runtuhnya kejayaan Konstantinopel Romawi. Dalam pertempuran hebat tersebut, Kaisar Konstantin XI tewas, tetapi jasadnya belum pernah ditemukan. Kemudian, di antara reruntuhan benteng dan bangunan megah, Sultan Mehmed II membangun kota Konstantinopel kembali dan memberi perlindungan kepada penduduk taklukan untuk hidup semestinya. Sultan Mehmed II mengganti nama Konstantinopel menjadi Islambul, tetapi oleh Mustafa Kemal Atatürk diganti namanya menjadi Istanbul.